wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dengan saya dalam upaya kita sama-sama coba memahami terkait dengan masalah ekspor impor. Gimana liburannya? Mantap semua ya, nggak pulang kampung kan? Dan terjaga kesehatan semuanya ya. Sudah terima semua nilai-nilai hasil ujian akhir tengah semesternya? Halo? Udah, Pak. Pak. Jadi gini ya, kenapa memang saya lebih suka kalian memang menjawabnya di Google Meet, karena kan saya bisa langsung berikan nilai murninya kepada kalian. Jadi setelah itu saya akan berikan kepada pihak pendidikan, bagian pendidikan. Jadi memang bisa langsung respon, bisa kasih tahu apa yang kurang, apapun itu hasil yang diperoleh. Jadi ada masukan-masukan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan, lain segala macamnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang terbaru, kita harus sedikit membahas masalah UTS kemarin dan juga sedikit masalah PR yang diberikan kemarin sebelum kita libur. Untuk UTS kemarin ada yang masih membingungkan? Untuk UTS kemarin, kalau nggak salah 4 soal ya. Kalau dari pengamatan saya untuk melihat atau dari isinya kalian semua itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah ingatkan ada satu kalimat yang saya sampaikan di sana, kerjakanlah dengan cermat, teliti, ya segala macam ya hal-hal semacam itu. Saya mintakan pada kalian agar belajar untuk lebih detail dalam melaksanakan sesuatu dan mencoba untuk menyelesaikan satu permasalahan, terutama dalam dunia ekspor impor. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah dari jawaban yang diberikan itu masih ada beberapa yang sepertinya kayak melakukan copy paste ya. Satu copy paste. Yang kedua adanya, saya nggak tahu apakah mungkin ini bentuk kekompakan yang negatif atau apa. Jadi jawabannya persis sama antara satu dengan yang lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu saya nggak tahu nih apakah memang menjadi satu permasalahan di dalam kalian menjawab soal ini atau karena memang masalah waktu yang terbatas, saya kira enggak ya. Atau mungkin banyak hal yang belum dipahami di dalam proses penyelesaian permasalahan. Karena contohnya saja misalnya kayak dari 4 soal tadi, ada yang di soal terakhir, contohnya soal nomor 4, itu ada yang menyebutkan sewa truk persis sama dengan contoh yang saya berikan di soal yang sebelumnya, soal per sebelumnya. Itu saya nggak ngerti nih di mana letak permasalahannya, apakah karena keterburu-buruan ataukah karena memang copy paste atau apapun itu. Saya hanya mengingatkan bahwa hati-hati dalam hal ini gitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah banyak sih, memang banyak, 30-35% yang menjawab dengan mengandalkan pemahaman diri. Itu yang saya lebih suka. Dalam artian bukan asal jawab ya, tentu dia menjawab berdasarkan dari perkuliahan yang sudah dijalankan, sehingga itu akan lebih terlihat apakah memang rekan-rekan muda di sini benar-benar bisa paham tentang apa yang disampaikan ataupun sudah menjadi bagian dari diskusi kita. Saya berharap jangan sampai nanti gara-gara daring seperti ini menurunkan semangat kalian untuk belajar lebih baik lagi. Ingat ya, daring itu bukan berarti suatu kendala, tapi merupakan suatu tantangan buat kalian. Bagaimana caranya dengan daring ini bisa kalian manfaatkan begitu banyak momen-momen kosong yang mungkin nggak akan kalian dapatkan pada saat kalian temu muka. Contoh misalnya kalau kalian temu muka, kalian dari rumah ke kampus itu butuh waktu berapa menit gitu. Dan waktu 30 menit lah, 40 menit lah, bahkan mungkin sempat main kesana kemari dulu, itu bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan tambahan ilmu baru dengan baca informasi yang terkait dengan perkuliahan yang dijalankan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya lebih banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk nambah ilmu sebenarnya kalau kalian memang memiliki niat yang kuat untuk
menambah pemahaman dalam diri kalian, karena itu akan menjadi modal kalian sendiri nantinya. Saya sih selalu menyarankan kepada teman-teman yang ada di sini bahwa kalian sudah mengeluarkan begitu expense yang ekspensif banget ya. Jadi sangat disayangkan kalau tidak kalian manfaatkan peluang-peluang semacam itu. Memang kita berharap bahwa keadaan ini akan segera berakhir. Mudah-mudahan sih di semester berikutnya kita bisa lebih bisa temu tatap muka gitu loh. Nah, kembali kepada permasalahan tadi UTS tadi, masalah UTS tadi. Itu ada beberapa hal yang memang dari 4 soal tadi, itu sebenarnya saya memberikan bonus 2 soal. Bahkan ada satu tambahan bonus lagi sebenarnya, itu di soal nomor 4. Kenapa saya katakan demikian di soal nomor 4? Karena di soal nomor 4 itu ada sedikit saya kekeliruan dalam menyampaikan masalah biaya ekspor. Karena setelah saya cek kembali dari yang saya lakukan selama ini, kemudian ngobrol dengan teman-teman di dunia ekspor, biaya ekspor itu adalah terdiri dari 3 hal ternyata, 3 hal. Memang itu 3 hal. Jadi PPJK, maskapai, dan biaya kirim. Itu biaya ekspor. Karena ada sesuatu yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan. Sedangkan untuk FOB, baru kita hitungkan yang namanya persentase keuntungan yang kita inginkan, termasuk HPP-nya. Gitu ya, kalau untuk HPP kita nggak pikirin tuh kalau untuk biaya ekspor. Seperti itu. Nah itu, karena ada sedikit perbedaan itu, maka saya jadikan soal nomor 4 bonus. Tetapi ada beberapa poin-poin tertentu yang menjadi penilaian saya. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Coba kita lihat. Sebentar. Sebentar ya. Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya. Oke, coba kalian lihat. Ini ada beberapa yang menjadi ingat ya, di dalam instruksi saya jelas dijawab di sini diminta bacalah soal di bawah ini dengan cermat dan teliti. Gunakan nalar, logika, dan pengetahuan yang telah dipelajari untuk menjawab soal-soal di bawah ini. Banyak sekali kelemahan dari teman-teman yang ada di sini dalam menjawab UTS. Pertama, nomor 1 nih, lihat. Nomor 1 itu, saya melihatnya bisa 60% malah ya, 60%. Enggak, bukan 65% malah. Hanya menjawab 1 dari 2 pertanyaan. Lihat. Yang dipertanyakan di saya adalah jelaskan skema proses pembayaran LC sebagaimana gambar di bawah ini. Nih, gambar ini. Kalian jelasin nih dulu nih. Kemudian ada lagi, dan. Kalau kata dan, itu artinya kan sesuatu yang dilakukan juga. Buatkan skema dan penjelasan berdasarkan pemahaman kalian untuk proses non-LC jenis collection. Oh, see? Jenis collection. Nah, kebanyakan kalian hanya menjabarkan yang tertera di skema ini. Tapi tidak kalian berikan jawaban untuk skema dan penjelasan dari collection. 30%-nya menjawab dua-duanya. Ya. Jadi saya nggak ngerti apakah ada yang keterburu-buruan di dalam melihat suatu soal, ataukah memang waktunya yang terlalu mepet, ataukah saya nggak tahu gimana cara waktu ujiannya waktu itu. Saya nggak ngerti gimana cara waktu ujiannya. Nah, untuk soal nomor 2, nomor 3, saya anggap sebagai bentuk bonus. Saya anggap sebagai bentuk bonus. Kenapa saya katakan bentuk bonus? Karena ini adalah pemahaman kalian. Dan rata-rata memang oke, nggak ada masalah. Cuma memang perlu lebih mendalami dalam menjabarkan sesuatu. Jadi bukan cuma sekedar
sekalimat yang hanya sifatnya general. Tapi kalian bisa lebih detail lagi, ingat kalian ini mahasiswa. Karena mahasiswa itu berarti kalian itu adalah orang-orang yang pengetahuannya melebihi dari level siswa di bawahnya kalian. Jadi seperti ibarat kata kalau waktu level di bawah kalian ditanya apa itu kacang, jawabnya adalah ya itu tumbuhan biji-bijian yang bisa dimakan. Nah, tapi kalau kalian mahasiswa, bukan cuma itu. Kacang adalah bagian dari sesuatu yang tumbuh di sini dengan suhu sekian, yang dipanen setiap bulan apa, nah kayak begitu. Jadi ada sesuatu yang memang kalian menyatakan bahwa kalian lebih dari siswa-siswa di bawah kalian. Itulah mahasiswa. Dasarnya apa? Pengetahuan yang kalian miliki, informasi yang kalian dapatkan. Dasarnya itu. Ya, untuk dua poin tadi. Tapi itu saya anggap gak ada masalah. Itu ada merupakan nilai yang oke. Nah, yang keempat. Nah, yang empat nih. Poin nomor 4. Poin terbesar ini. Nilai terbesar dari soal UTS ini. Kamu bisa bayangkan di sini. Dari sekian banyak mahasiswa yang menyelesaikan soal ini, itu hanya ada satu orang, ya, satu orang yang benar-benar memahami pertanyaannya. Bayangkan, hanya satu orang yang benar-benar memahami pertanyaannya. Coba dilihat pertanyaannya. Lihat. Apabila setiap, nih saya kasih ini. Apabila setiap sendal dihargai sekian, maka hitunglah biaya ekspor 2 pengiriman pertama. Saya nggak minta seluruhnya. Yang saya minta cuma 2 pengiriman pertama saja. Kalian sibuk tuh, semuanya kalian hitung semuanya. 2 pengiriman pertama saja. Yang saya minta untuk biaya ekspornya adalah hanya 2 pengiriman pertama saja. Artinya apa? Pengiriman yang terakhir, itu kalau nggak salah Amerika ya, itu tidak kita hitung, tidak kita tampilkan. Cukup hanya pengiriman yang kalau nggak salah Argentina ya sama Suriah. Yang Suriah apa? 2 itu saja, 2 pertama saja. Kan ada 3 kali pengiriman. Cukup 2 itu saja. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah FOB untuk 2 pengiriman terakhir. Ingat, FOB untuk 2 pengiriman terakhir. Saya nggak perlu FOB untuk pengiriman pertama. Yang saya perlukan hanya 2 pengiriman terakhir. Ingat, kalian ini kan mau ditempatkan di perusahaan ya. Perusahaan. Permintaan semacam ini sering muncul. Gue minta 3 bulan terakhir aja deh. Gue minta setahun terakhir aja deh. Gue minta yang 3 kali pengiriman terakhir aja deh. Itu muncul tuh. Jadi kita tidak bisa memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang diminta. Jadi ini sebenarnya kuncinya. Soal pertama adalah biaya ekspor untuk 2 pengiriman pertama. Yang kedua adalah FOB untuk 2 pengiriman terakhir. Dan dari semua mahasiswa yang menjawab, hanya satu orang yang menjawab begini. Itu poinnya. Sebentar. Oke. Kemudian apa lagi? Lihat lagi di pertanyaannya. Saya bilang apa itu? Dengan ketentuan adanya pertimbangan peak season di 3 bulan terakhir. Lihat. 3 bulan terakhir. 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Ya toh? Januari hingga Desember. 3 bulan terakhir itu berarti bulan apa aja tuh? Sedang tahu? Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember. Lihat, pengiriman terakhir di bulan apa? September. September. Artinya apa di sini? Apakah dia dikenakan peak season charge? Enggak.
Tidak, tetapi seluruh 100% mahasiswa mengerjakannya dikenakan peak season tersebut. Ya. Jadi untuk soal nomor 4 ini, saya lebih cenderung melihat, saya nggak lihat hitungan benar atau tidak, tapi saya lebih cenderung melihat, pertama, penempatan 20%-nya itu ada atau tidak. Yang kedua adalah kurs yang dia pakai. Kurs yang dia pakai. Ingat, kita ini mengekspor. Berarti kita menggunakan kurs jual apa beli? Kita mengekspor. Jual apa beli? Beli, Pak. Jual. Kurs beli. Beli. Kurs jual beli. Ya, Beli. ya, Karena beli. kita seakan-akan punya ini kan. Nah, gitu. Jadi dipakai kurs beli. Nah, saya lihat di sisi itu. Kemudian tambahan lagi ada komponen-komponen lain seperti kayak sewa truk tadi. Saya agak sedikit ini ya. Agaknya ada apa nih dengan teman-teman yang menggunakan sewa truk kok cuma sampai 3 dan 7 ini yang mana? Soal yang mana 3 dan 7 ini? Saya nggak melihat di sisi itu gitu kan. Nyata dari soal yang sebelumnya. Itu yang saya lihat sebenarnya. Kalau dari cara ngitungnya kalian itu sudah nggak ada masalah, sudah oke-oke aja. Cuma tadi ingat, ketelitian di dalam menjawab itu penting banget. Penting banget. Dan satu lagi, kalau kita sudah menggunakan kurs beli, seluruhnya harus menggunakan kurs beli dalam perhitungan ekspor ini. Nggak perlu lagi ada untuk komponen tertentu dia pakai kurs beli, nanti perhitungan yang lain dia pakai kurs jual. Enggak, semuanya menggunakan kurs beli. Seperti itu. Ya. Jadi itulah yang menjadi dasar untuk perhitungan-perhitungan atau menjawab soal-soal yang ada. Ingat, ini di dalamnya saya cantumkan untuk soal nomor 4, biaya ekspor dan export calculation. Karena apa? Karena di season akhir nanti kita akan ketemu lagi dengan ini, export calculation ini. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau masih ada yang belum paham untuk bertanya. Jangan sungkan-sungkan untuk selalu berlatih. Jangan sungkan-sungkan kalau ingin minta soal bahasa ilmu berapa banyak, silakan saya akan berikan. Gak ada masalah. Jadi gitu ya. Jadi banyak yang memang, pertama yang saya lihat hasil kemarin kesimpulannya adalah hanya satu dari sekian mahasiswa yang memang bisa menjawab sesuai dengan yang ditanyakan. Yang kedua, masih ada kebingungan penggunaan kurs apa, jual atau beli. Nah, yang ketiga, tadi penempatan sekian persennya itu di mana. Nah, kalau kita bicara penempatan tadi, dia hanya tinggal persentasenya dikalikan dengan biaya kirim dari biaya kirim di masa mana yang dia dikenakan. Kayak tadi misalnya kalau saya cantumkan di situ bukannya September, misalnya Oktober, maka dia bisa kena tuh. Maka biaya kirim yang ke Amerika itu harus ditambahkan dengan 20% dari biaya kirim aslinya sebagai bentuk tambahan biaya. Seperti itu. Nah, itulah tadi yang bisa kita sedikit bahas terkait dengan masalah soal UTS tersebut. Ya sejauh ini sih masih oke ya, masih oke. Kalau nggak salah yang paling rendah itu kayaknya 70 ya, nilai 70, paling rendah 70. Bahkan ada teman kalian ada yang 95, ada yang 80, rata-rata 80-an, 85, 80-an. Tapi memang disebabkan karena itu. Ya, karena tadi hal tadi yang memang menjadi sekali lagi tolong dengan amat sangat jauhi contekan, jauhi kesamaan jawaban ya. Makanya gunakan selalu pola pikir kalian dan jauhi ketidaktelitian dalam menjawab. Ya, ini saya bicara gini bukan karena terkait dengan soal ini saja, bukan, tapi nanti pada saat kalian bekerja di perusahaan apapun itu gitu, apalagi terutama di bidang ekspor impor, kesalahan di dalam melihat apa yang diminta akan mempersulit kalian dalam mempresentasikan perusahaan kalian di mata customer-nya. Akan sulit gitu, akan sulit. Kenapa? Karena kita tidak secara detail, ini yang diminta apa sebenarnya ini. Kita mesti fixkan dulu itu. Nggak ada masalah. Makanya saya agak bingung kemarin waktu tumben biasanya suka ada yang bertanya tuh. Bertanya,
seperti waktu kalian formatif suka ada yang tanya, Pak kalau gini gimana? Seperti itu. Walaupun memang saya bilang bahwa ini formatif, kalian kerjakan dulu saja, tapi kalau ada yang kurang, misalnya Pak kursnya ada yang salah, nggak masalah, saya akan berikan, oh kursnya soalnya sebesar ini. Nah kalau nggak salah tuh saya nggak cantumkan kursnya, saya bilang, oh ya di WA saya bilang nih kursnya sekian ya, tolong sampaikan ke teman-teman juga. Jadi kalau masalah, makanya saya bingung nih kemana, ini kok nggak ada, itu toh sudah dapat info dari bagian pendidikan bahwa oh sudah Pak, sudah disampaikan, sudah ujiannya dan hasilnya sudah dikirimkan lewat smart lecture, dibilang begitu. Ya nggak ada masalah, saya sih nggak ada masalah. Jadi saya coba cek, lihat segala macam, memang ya seperti itu keadaannya. Tapi nggak apa-apa, sekali nggak apa-apa. Ini baru UTS, masih ada poin-poin lain yang bisa kalian kejar. Kalau kalian memang berpikirnya adalah, wah gue harus apa ya, paling tidak nih minimal lulus dari mata kuliah ini, misalnya seperti itu. Jangan lupa, PR itu bukan suatu hal yang dianggap enteng, ya. PR baik tatap muka maupun daring pasti sama saja. Itu akan mempengaruhi dalam penilaian kalian nanti di akhirnya. Seperti itu, karena masih ada beberapa rekan-rekan kalian yang lupa nih kayaknya nih, masih ada yang tidak ada PR-nya, tidak mengajukan. Terkait dengan masalah itu ya, tadi UTS seperti apa ya. Oke. Iya, Pak. Sekarang udah dengar lagi ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang masalah PR terakhir kita ya. PR terakhir kita itu Pak, maaf motong, ada terkait yang minta dengan di ACC. falas. Sudah? Tidak ada lagi nih? Seperti kalian lihat nih. Ya. Sebentar ya. Mana ya? Udah kelihatan? Slide-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Oke, kelihatan sekarang? Kelihatan Pak. Oke, jadi nggak usah, oke ya. Jadi sekali lagi untuk UTS nggak usah berkecil hati. Ya sekali lagi nilainya masih bagus-bagus kok, tenang saja, masih oke, nggak ada masalah. Cuma tadi ya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa lebih diperhatikan lagi sehingga kalian bisa menunjukkan satu kebanggaan tersendiri terkait dengan masalah kesuksesan hasil yang bisa kalian peroleh dalam mata kuliah yang sedang kalian pelajari ini. Oke, terkait dengan PR, sekarang kita bicara tentang masalah falas ya. Kita bicara tentang falas, kita bicara tentang devisa. Ini dua PR ini saya berikan waktu itu kalau nggak salah ya. Untuk yang pertama, saya ingin tahu dulu ini, apa yang ada di pikiran kalian terkait dengan soal pertama? Apa yang ada di pikiran kalian? Buka usaha. Buka usaha, betul. Terus? Dia punya modal 4.500 kan? Dia punya modal 4.500. Logisnya, yang biasa kalian lakukan apa dulu nih kalau ngeliat kayak begini? Lihat soal ini. Apa yang kalian lakukan dulu nih? Nyari rupiahnya dulu Pak, dari 150.000. Oke, terus apa lagi?
Apalagi? Ada lagi setelah Bentar itu? Pak, lupa saya. Nggak apa-apa, coba dibaca. Stefanus ingin membuka usaha di bidang impor gula dari Thailand yang membutuhkan 150.000 baht untuk modal usahanya. Berapa rupiahkah yang harus ia siapkan jika punya tabungan senilai 4.500 US dollar? Pertama cari tahu dulu berapa rupiahkah modal yang dibutuhkan. Terus setelah itu ada lagi? Ada langkah berikutnya setelah itu? Ayo, masih ingat gak? Gimana? Apakah ada langkah lagi setelah kamu mencari tahu berapa rupiahkah batnya? Coba, saya ingin melihat ketelitian kalian dalam soal ini. Kalian tahu karakter saya ada kalau bikin soal tuh muter ke sana kemari. Apa yang kalian lihat dari soal ini? Soal pertama ini. Nyari tahu Pak, USD-nya berapa rupiah? Ya nggak? Setelah itu ya. Setelah itu ya, setelah dari bat itu baru kemudian cari berapa rupiahkah apa namanya tabungan yang dia punya ya. Jadi Iya. USD di rupiahkan. Sekarang pertanyaannya adalah berapa rupiahkah yang harus ia siapkan? Yang harus ia siapkan. Dia mau ngapain? Dia mau ini kan, dia butuh modal kan? Butuh 150.000 baht. Betul kan? Iya Pak. No matter apapun itu dia bilang, walaupun dia mengatakan bahwa gue punya tabungan 4.500. Kalau dari pertanyaan ini, perlukah langkah kedua setelah kita mengetahui rupiahnya baht? Kursnya nggak ada, Pak. Betul. Jadi sebenarnya mau ada tulisan 4.500 kek, mau ada tulisan 3.000 kek, itu belum perlu dan nggak perlu. Karena cuma ditanya apa? Berapa rupiahkah yang harus ia siapkan? Terkecuali berapa rupiahkah kekurangan yang harus ia siapkan jika ia punya tabungan senilai sekian. Jadi kalau kalian menjawabnya hanya 150.000 dikalikan kursnya berapa, itu cukup. Tuh. Paham kan? Lihat pertanyaannya. Beda dengan pertanyaan nomor 2. Kalau nomor 2, jelas. Budi dapat kiriman sebesar 1.400 euro. Maka dia harus, dia punya modal 1.400 euro ya. Dia punya 1.400 euro. Dia punya tabungan segitu. Ya, kemudian dia mau beli tuh dari 1.400 dia mau beli cita alam sekian, kemudian kemudian beras sekian, kemudian pengen juga beliin istrinya 1.500 sekian. Nah pertanyaannya, maka berapa rupiahkah yang harus ia siapkan lagi dari tabungannya? Artinya harus ada kekurangan, biasanya ada kekurangan kan? Nah seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaan saya adalah, dia pakai kurs apa nih? Untuk yang pertama dia pakai kurs apa? Jual apa beli? Jual ya Pak. Dia pakai kurs jual. Betul? Ayo, Iya, harus Iya, Pak, yakin. kurs jual. Jual. Kenapa? Karena dia Karena membutuhkan uang asing, mata uang asing. Bukan kerupiahkan, maksudnya kerupiahkan berapa rupiah? Nah, uang Dibutuhkan. 1.150.000 baht ini sudah ada belum? Belum. Belum. Belum kan? Berarti Belum. dia memang harus beli baht dulu kan? Ya. Nah, kalau beli baht berarti harus datang ke bank devisa yang menjual. Berarti dia harus pakai kurs jual tepat. Ya, jadi pakai kurs jual. Nah, kalau Budi nih yang berikutnya yang kedua. Budi dapat kiriman sebesar sekian. Kalau dirupiahkan berarti jual apa beli? Beli. Beli Pak. Beli, betul. Nah, dari rupiah yang dia punya, kan begitu kan ya? Dari rupiah yang dia punya, dia butuh 300 Singapura dolar. Berarti pakai kurs jual apa beli? Kalau butuh USD dia ini jual Pak.
Jual. Berarti yang 1.400-nya pakai kurs beli, yang 300 Singapura dolar, 300 Hong Kong dolar, 1.500 pound sterling itu menggunakan kurs Jual. betul. Jadi gitu ya. Sesimpel itu aja kok pokoknya intinya. Itu cara menjawab APR-nya kalian ya. Nah, itu menutup bahasan dari devisa. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan dua hal tadi yang saya sampaikan? Dari UTS maupun dari PR ini. Silakan. Apakah ada? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke pembahasan incoterm. Nanti kita akan hold dulu menjelang maghrib ya. Ini mohon diperhatikan benar-benar ya terkait dengan masalah pembahasan kali ini, karena untuk bahasan malam ini kita akan berbicara tentang masalah incoterm. Itu suatu hal yang penting, sesuatu hal yang memang pasti akan disebutkan di dalam kontrak penjualan kita apabila kita mencoba mencapai kesepakatan ekspor ataupun impor, dan juga disebutkan di LC, disebutkan di apa namanya bill of lading, disebutkan di semua dokumen-dokumen ekspor impor tentang incoterm ini. Nah, apa sih incoterm itu? Coba kita lihat. Simpel ya, dia hanya panjangan dari International Commercial Terms, yang merupakan istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional. Kenapa penting? Untuk apa ada incoterm sini? Buat apa sih kok sibuk apa namanya kita mikir capek-capek kita perlu cantumkan yang namanya incoterman ini, karena kita ada beberapa ciri khas, ada 3 huruf dari contoh itu incoterm tadi, seperti kayak FOB ya, ada DDP, kemudian ada apa namanya CPT, ada lagi macam-macam lah ya, ada lagi EXW dan segala macam. Itu incoterm yang harus kalian sepakati dengan pihak pembeli kalau kalian bertindak sebagai si penjual. Ya, latar belakangnya apa? Nah ini, sering terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah umum. Kadang-kala kalau kita nggak ada kesepakatan di incoterm, kita main taruh begitu saja. Contoh begini saja. Saya si penjual, saya udah transaksi dengan si pembeli. Nah, pemahaman saya, serah terima yang tepat itu adalah, yaitu kalau sudah sampai di kapal. Artinya enggak, maksudnya sudah sampai di dermaga. Nggak perlu ke kapal. Nah, tapi pemahaman dari si pembeli, enggak. Barang sudah sampai di kapal, baru handover ke gue. Kan begitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara handover, maka akan muncul perubahan hak dan kewajiban. Seperti kalau kalian ini, seperti kayak kasus-kasus COD kemarin gitu kan ya, kalian diberikan nih suatu barang. Nah, semasa barang tersebut masih di tangan kurir, terjadi apa-apa, maka masih tanggung jawabnya siapa? Si kurir. Tapi kalau setelah sudah diberikan kepada si penerima, misalnya begitu ya, ini kita bicara bukan kasus yang lagi meludak, tapi ini contoh kasus saja masalah handover, serah terima. Pada saat kalian menyerah terimakan barang tersebut kepada pihak si pembeli, maka segala hal yang terkait dengan barang tersebut, antara hak dan kewajibannya, segala ketentuan dan peraturannya, maka sudah menjadi kewajiban si pembeli pada saat terjadi handover. Nah, ini nih salah satu latar belakang munculnya dari incoterm tadi. Karena banyaknya persepsi-persepsi yang berbeda-beda. Ingat, setiap negara memiliki ketentuan dan peraturan masing-masing. Ya, punya ketentuan dan peraturan yang mungkin membolehkan hanya sampai sebatas dermaga saja, hanya sebatas asuransinya gue nggak mau, gue maunya asuransi itu mau sampai diterima di tempat. Oh enggak, gue nggak mau, gue cuma sampai di pelabuhan muat saja. Nah, semua itu diatur dalam incoterm. Kalau tidak ada incoterm, bayangkan. Maaf Pak, Ya, dipotong, ada yang mau join lagi. oke sebentar ya. Soalnya nggak ada kedengeran puing-puingnya nih. Biasanya suka ada ting gitu tuh. Bentar ya. Nggak ada nih. Ada si Aldi Bona. Bentar ya Pak. Nah. Belum ada dia. Oke, kembali ke penulisan. Jadi
Itu di latar belakang kenapa diperlukannya Incoterm ya. Dia lahir di tahun 1936. Dan perubahannya selalu terjadi ya. Perubahan dalam artian revisi, selalu ada revisi. Dimulai dari dibentuknya awal, nah ini baru maksudnya. Pertama tahun 1936, kemudian ada perubahan lagi tahun 1953, kemudian ada revisi lagi 67 sampai terakhir bukan 2010 tapi 2020 kemarin. Ya, yang paling lama itu 2010. Umumnya itu Incoterm itu revisinya dilakukan 5 tahun sekali. Umumnya 5 tahun sekali. Tapi kalau dalam kondisi tertentu dia bisa saja lebih ataupun kurang. Tapi umumnya 5 tahun sekali. Kalau kita bicara Incoterm. Oke. Kenapa tujuannya? Pertama, memberikan pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Ketentuan apa sih? Misalnya, siapa yang nanggung biaya jual? Biaya kirim. Siapa yang nanggung asuransinya? Kemudian, mau ditaruh di mana nih barangnya kalau udah sampai? Terus handover-nya bagaimana? Nah, itu tujuan itu. Incoterm akan menentukan itu. 3 huruf saja itu menentukan barang itu mau diapain. Bayangkan itu. Kemudian apa lagi? Mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Jadi ada yang memang contoh kayak DDP lah, DDP, Delivery Duty Paid. Artinya apa? Semua yang terkait dengan biaya masuk, itu yang nanggung siapa? Pihak pengirim. Kalau dia pakai Incoterm DDP, maka jangan lagi yang namanya biaya masuk di negara impor, di negara si pembeli, dimintakan kepada si pembeli. Tidak, karena Incotermnya sudah disepakati DDP. Istilahnya begitu. Maka dengan Incoterm itu bisa teraturlah kita yang punya hak dan kewajiban kita. Siapa yang nanggung nih, gitu istilah gitu. Siapa yang punya hak dan siapa yang punya kewajiban. Siapa yang berhak untuk ngurusin izin ekspornya. Siapa yang berhak ngatur izin impornya. Siapa yang punya kewenangan untuk menentukan barang diambil di mana. Nah, itu dia maka perlunya ada Incoterm. Apa lagi? Meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Ini persepsi ya. Jadi efeknya karena dulu yang banyak persepsi yang berbeda-beda, maka efeknya mengakibatkan barang kadang nggak berangkat, barang sampai tapi tidak diketahui, barang sampai tapi ternyata izin impornya belum muncul, belum selesai, belum bisa dibongkar, atau dia menggunakan sarana transportasi yang seharusnya langsung bongkar, ini tidak, dia pakai sarana transportasi yang datang tunggu dulu. Kan ada yang kapal laut datang kemudian sampai sana dia langsung bongkar, ada. Nah, ketentuan itu diatur di dalam Incoterm tadi. Itu tujuannya begitu. Makanya penting sekali untuk memahami Incoterm. Kenapa harus dicermati? Lihat. Karena Incoterm ini terkait dengan penyerahan barang dan pembayaran. Ya, serah terima barang dan pembayarannya. Sehingga kita nih, kalau nanti mulai melakukan transaksi apapun, terjadi negosiasi dengan pihak kita sebagai penjual, misalnya kita bernegosiasi dengan pihak pembeli, itu harus benar-benar kalian teliti itu. Lu mau pakai Incoterm apa nih? Oke lah, gue pakai Incoterm A, misalnya kayak begitu. Incoterm misalnya saya mau pakai CFR, cost free, saya pakai itu aja. Saya mau pakainya free carrier. Misalnya seperti itu ya, saya pakai free carrier. Oh, tapi kesepakatan free carrier itu hanya sebatas ini. Oke, tetap pakai free carrier tapi bisa lebih. Misalnya kewajibannya tadi misalnya ditangani oleh shipper, saya maunya si konsignee si penerima juga mau kasih tanggung jawab yang sama. Boleh, nggak masalah. Tetapi kata boleh tersebut dicantumkan di dalam kontrak salesnya. Tetap wajib sebagai suatu tambahan kesepakatan. Tapi tidak mengubah Incoterm awal. Nah. Penyerahan barang. Terkait dengan apa penyerahan barang itu? Tadi kan saya bilang kalau kita bicara Incoterm terkait dengan masalah penyerahan barang dan biaya kan. Dan biayanya. Nah, kalau penyerahan barang biasanya terkait dengan masalah apa? Tempat atau titik serah terimanya secara fisik. Tempat dan titik serah terimanya. Ingat saya kemarin sempat bicara ada yang diserah terimakan di setelah
pinggir di pinggir kapal laut, ada yang serah terimanya setelah melewati pagar laut, ada yang serah terimanya cukup di dermaga. Nah, itu semua dijelaskan di situ tuh. Semuanya berdasarkan incoterm tadi yang sudah dipilih dan sepakati dari hasil kesepakatan eksportir dan importir tadi. Jadi penyerahan barang itu khususnya berkenaan dengan apa? Tempat atau titik serah terimanya secara fisik barangnya. Kemudian ada lagi apa? Terkait dengan masalah pembagian resiko kerugian atas barang. Asuransi ini bicara asuransi. Seperti saya bilang tadi, kalau sudah diberikan kepada dari A, menyerah terimakan pada si B, saat barang diterima oleh si B, maka apapun yang terjadi dengan barang tersebut, saat dia berada atau setelah dilakukan serah terima antara A dengan B, dan sekarang barang berada di tangan si B, maka yang bertanggung jawab adalah si B tersebut. Itu kesepakatan seperti itu. Misalnya contoh kesepakatan seperti itu. Makanya benar-benar diperhatikan banget nih. Kemudian apa lagi? Pembagian biaya yang harus dipikul. Ya, siapa yang mau bayarin biaya kirimnya? Eksportir atau importir? Siapa yang bayarin itu? Kalau memang serah terima cuma sampai di bandara misalnya, atau cuma sampai di pelabuhan Muat, terus biaya kirim ke sananya siapa yang nanggung? Dari pelabuhan Muat sampai pelabuhan Bongkar, negara tujuan, siapa yang nanggung? Nah, itu dijelaskan juga di dalam incoterm tadi. Nanti kita akan bicara itu. Dan adalah kewajiban masing-masing pihak penjual dan pembeli dalam apa? Penyelesaian dokumen ekspor maupun impor. Jadi bisa si pihak penerima ngurusin izin ekspornya. Siapa? Si penjual. Bisa. Kalau dia pilih misalnya incoterm tertentu. Yang mana memang boleh dibantu dari pihak si penerima untuk ngurus izin ekspornya barang si penjual. Bayangkan sampai kayak begitu. Makanya hati-hati di dalam pemilihan incoterm ini. Nah, kemudian kalau dari segi pembayaran terkait dengan masalah apa? LC yang pasti. Dan di LC disebutkan tuh ya incoterm yang dipakai tuh apa? Yang pernah saya kasih lihat contoh LC itu disebutkan kan ada LC-nya apa, incoterm-nya apa? DDP kah gitu kan? DDU kah atau anything lah. Pokoknya tinggal tergantung kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Lihat, bagaimana cara pemakaian incoterm dalam surat penawaran dan kontrak jual beli. Lihat, para pengusaha yang ingin menggunakan incoterm harus jelas menyebutkan bahwa penawaran harga, surat pesanan, kontrak dagang, semuanya mencantumkan incoterm di sana. Mencantumkan di situ, kesepakatan dicantumkan di situ. Bayangkan tuh, di penawaran harga, di surat pesanannya, di kontrak dagang, semuanya ada dicantumkan. Jadi nggak main-main nih masalah incoterm. Ya. Oke, kayaknya udah mau azan. Kita stop dulu ya, karena kita harus sholat maghrib dulu. Dan nanti kita kembali. Sekarang jam 17.47. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kumpul semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dan tetap semangat ya. Di minggu pertama perkuliahan kalian ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan incoterm. Nggak banyak kok, tenang aja. Saya nggak bikin kalian pertama kali ketemu langsung mikir yang aneh-aneh yang banyak-banyak ya. Nggak lah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Sebentar ya. Kelihatan ya? Sudah slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Ya. Kemudian kenapa harus ada revisi? Lihat, alasannya adalah untuk penyesuaian terhadap perkembangan praktek bisnisnya. Ingat, perkembangan bisnis di dunia internasional semakin bertambah ya, semakin unik dan semakin banyak hal-hal yang mungkin memerlukan istilahnya itu memerlukan suatu yang simple, yang nggak perlu jelimet, yang memang perlu kekuatan keamanan, kenyamanan dalam
bertransaksi ya, kayak gitulah. Jadi makanya perlu adanya suatu revisi ya. Contohnya kayak ini saya sampaikan di tahun 1980 diperkenalkan syarat free carrier untuk menyesuaikan dengan kasus di mana titik penerimaan barang di dalam perdagangan ada lagi seperti penyerahan FOB tradisional melewati pagar kapal, tapi di suatu titik di darat sebelum barang dimuat ke kapal. Nah semacam itu, jadi dibikin kemudahan. Mungkin dipikir kalau misalnya kita kirim sampai di atas kapal kan biayanya lebih mahal. Mungkin kita coba nggak nyampe kapal deh, bisa nggak? Ada free carrier dan lain segala macam. Contoh-contoh semacam itu loh. Seperti kayak tahun kemarin 2020 tadinya adanya DAT, ya, Incoterm DAT berubah menjadi DPA. DPA itu dia apa saya lupa. DPA kayaknya. Jadi kita bahas kok, nggak usah khawatir. Nggak usah diapalin kayak gini-gini ya. Jadi pada saat kalian bertransaksi, tinggal kalian lihat aja Incoterm mana yang pas untuk kalian. Gitu aja, simple kok. Ingat, sekali lagi yang namanya ekspor impor nggak usah kalian hafalin. Ngapain kalian hafalin? Yang penting kalian tahu cara penggunaannya. Itu aja sih. Ya. Kemudian, nih, ini intinya nih. Inti dari Incoterm ini, ya. Inti dari Incoterm itu adalah ini. Kalau kita bicara tentang Incoterm, maka yang akan kita bahas adalah masalah tempat dan titik serah terima barang secara fisik ya. Kemudian masalah asuransi ya. Resikonya siapa mau nanggung nih? Mau pakai asuransi atau enggak? Pokoknya siapa yang mau take risk ya, yang mau mengambil resikonya atas permasalahan barang kalau tidak apa-apa di jalan. Kemudian biaya-biayanya seperti biaya kirim, siapa yang mau nanggung nih biaya-biaya ini gitu. Nah, kemudian terakhir adalah masalah siapa yang ngurusin dokumen ekspor impornya. Nah, 4 hal ini yang menjadi poin utama di dalam Incoterm, pembahasan Incoterm. Jadi kalau kalian mau ngomong Incoterm, tentang ini pasti yang dibahas. Pasti tentang 4 hal ini yang akan dibicarakan. Jadi pada saat kalian bertransaksi bisnis dengan rekan bisnis kalian di luar negeri, maka pasti akan dibahas masalah Incoterm. Kalau kalian sudah disebut masalah, oke, we talk about Incoterm right now, nah berarti kalian sudah siap-siap harus membahas masalah 4 hal ini. Ya, titik serah terimanya, seperti yang masuk. Kemudian resikonya, biayanya, dan masalah penyelesaian dokumen-dokumen kepabeanannya. Nah, di dalam Incoterm ada kelompok-kelompoknya nih. Kalian jangan tanyakan ke saya, kenapa nggak mulai dari huruf A ya? Enggak ya, karena memang sudah demikian adanya dari dulu nih. Lihat, kelompok pertama kelompok E, ya, yang dikenal dengan istilah EXW atau EXW atau X-Work, ya, itu kelompok E yang pertama. Kemudian kelompok F, dia gampang ngapalin sebenarnya sih ya. Ada FCA yang dikenal dengan istilah free carrier. Kemudian ada FAS atau free alongside ship. Kemudian ada lagi FOB, free on board, itu kelompok F ya. Kemudian ada lagi kelompok C, yaitu CFR atau cost and freight yang biasa kalian hitung-hitung kemarin tuh. Kemudian CIF, cost, insurance and freight. Ada CPT atau Cipete, kalau saya ngomong di Cipete, itu carriage paid to ya. Kemudian ada CIP, carriage and insurance paid to, itu kelompok C. Kelompok E, kelompok F, dan kelompok C. Dan terakhir ada kelompok D ya. Ada DAT, delivered at terminal, yang diganti menjadi DPU ya. Delivered on place at unlocated. Kemudian DAP, delivered at place. Kemudian DDP, delivery duty paid. Nah, jadi itu ya, ada 4 kelompok E, F, C, D. Jadi kalian mudah untuk mengingatnya nih untuk hal ini. E untuk EXW, F untuk FCA, FAS dan FOB, C untuk CFA, CIF, CPT dan CIP, D untuk DAT atau DPU, DAP dan DDP. Ada lagi satu lagi DDU. DDU sama DDP itu sebenarnya berbanding terbalik saja ya. Kalau DDP itu dia masuknya yang bayar adalah pihak si penerima, kalau DDU yang bayar kalau DDP yang bayar adalah pihak pengirim, tapi kalau DDU yang bayar pihak penerima. Makanya nggak perlu dimasukkan ke sini karena kan memang terkadang tanpa orang menyebut DDU pun maka dia pengiriman termasuk kategori normal. Nah, sebelum tahun 2010 ada tambahan tuh, bukan tambahannya, ada lagi 3 yang setelah 2010 dihilangkan, ya, yaitu DAF, ya, diikuti dengan nama tempatnya, atau delivered at frontier. Saya sampaikan ini biar kalian juga paham bahwa memang di tahun sebelum tahun 2010 ada 3 Incoterm lagi yang kemudian dihilangkan. Ya, reasonnya kita nggak tahu. Kalau sekali lagi mungkin reasonnya itu adalah tadi ya berkaitan dengan masalah
perkembangan bisnisnya. Oke, yang pertama DAF atau Delivered and Frontier. Saya sampaikan di sini. Ini pihak penjual mengurus izin ekspor dan bertanggung jawab sampai barang tiba di perbatasan negara tujuan. Pihak penjual mengurus izin ekspornya dan bertanggung jawab ya, berarti resikonya, asuransinya segala macam kalau memang dia harus terjadi apa-apa dengan barang, dia bertanggung jawab tuh sampai barang tiba di perbatasan negara tujuan. Kemudian bea cukai dan izin impornya menjadi tanggung jawabnya siapa? Si penerima atau si pihak pembeli, itu DAF, Delivered and at Frontier. Nah, ini yang menjadi poin utama adalah perbatasan negara tujuan. Jadi dimanapun perbatasan itu ada, dia bisa menggunakan DAF. Kemudian ada DES, nama pelabuhan tujuan diikuti dengan nama pelabuhan tujuan atau disingkat dengan sebutan Delivered X Ship, di mana pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan. Pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan. Kok begitu? Mungkin saat itu memang begitu banyak pembajak ya. Jadi nggak nyampe tujuan, kita bingung siapa tanggung jawab nih kalau begini. Nah, rugi dong si pengirim dong. Pengirim saya semasa bodoh, saya nggak peduli. Kalau saya mau bayar dengan DES, berarti kalau barang itu nggak nyampe, berarti kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Asal dia sampai ke sana, oke, fine. Nah, gitu ya, tanggung jawabnya ini sampai sampai merapat di pelabuhan tujuan dan siap dibongkar. Sekali lagi, siap dibongkar. Nah, izin impornya tanggung jawabnya siapa? Si pembeli, dan berlaku hanya untuk menggunakan transportasi via air atau laut, ya, sungai. Nah, kemudian lagi DEQ, nama pelabuhan tujuan diikuti dengan nama pelabuhan tujuan, singkatan dari Delivered Exquay. Pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan barang telah dibongkar. Kalau yang sebelumnya siap dibongkar, nanti belum dibongkar kan? Kalau ini sampai barang dibongkar dan disimpan di dermaga, di pergudangan pelabuhan negara tujuan. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli hanya berlaku untuk transportasi air. Nah, 3 item dari salah satu bagian dari Incoterm yang pernah menjadi bagian dari Incoterm itu dihilangkan di tahun 2010. Nah, untuk jenis alat angkut dan syarat Incoterm sebagai sains Incoterm ya. Untuk alat angkut apa saja, maksudnya menggunakan darat, udara, dan laut ya, darat, udara, dan laut. Maka Incoterm yang bisa menggunakan itu adalah grup E yaitu X-Work, grup F cuma FCA, grup C cuma Cipete dan CIP, grup D itu cuma DAT atau DAP, DDU, dan DDP ya. Nah, tetapi kalau yang menggunakan hanya air saja, itu grup F dan grup C. Grup E itu cuma FAS dan FOB, sedangkan grup C-nya adalah CFR dan CIF. Jadi, kalau Anda pengen pakai FOB, ya jangan menggunakan udara atau darat, nggak bisa. Karena memang FOB dan FAS itu hanya untuk laut saja. Ya, hanya untuk air saja, transportasi air. Di luar itu dia nggak bisa. Termasuk CVR, CFR, dan CIF. Jadi hanya menggunakan angkutan laut dan sungai saja. Jadi waktu kalian mencoba bertransaksi dengan rekan bisnis kalian di mancanegara, pastikan ini menggunakan apa? Oh, menggunakan udara, ngotot kalian. Oh, saya mau pakai FOB. Nggak bisa. Nggak bisa pakai FOB. Kenapa? Karena dia hanya digunakan untuk laut. Di luar itu, dia harus menggunakan dari grup E, F, C, D yang disebutkan tadi sebelumnya. X-Work, FCA, CPT, CIP, dan semua grup D. Oke, kita bahas satu-satu. X-Work, atau biasa dikenal dengan EXW. Ya. Ini maksudnya apa sini? Ini berarti penjual yang nentuin tempat serah terima barang. Dia yang menentukan tuh, entah di kediamannya dia, entah di gudangnya dia, di pabriknya dia, silakan. Dia ngomong tuh begitu sama si pembeli, ya. Ini serah terimanya saya, di ini loh ya, saya nentuin, kata si penjual begitu. Si pembeli bilang begitu, saya nentuin. Ambilnya di gudang saya ya, di jalan ini misalnya seperti itu. Nah, itu dia nentuin tuh untuk untuk Incoterm EXW, ya. Nah, tapi poinnya adalah dia nggak ngurusin izin ekspornya. Sometimes kan ada ya, harus ada izin ekspor suatu kiriman keluar ya. Dia nggak mau ngurusin.
nggak mau ngurusin dia itu. Nah, makanya di sini perannya si consignee, si penerima untuk membantu, mungkin bisa bukan mungkin ya, punya relasi yang bisa mengurus izin ekspornya dari si penjual ini. Karena penjual untuk kalau EXW jangan dipaksakan harus izin ekspornya, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan misalnya dia kasih ogo, ini deh kalau memang gue tuh pengen pakai EXW tapi gue pengen lu ngurus izin ekspornya, gue tambahin deh dari nilai jual yang lu tawarkan, misalnya seperti itu ya. Itu fine-fine saja, tetapi sekali lagi apa yang sudah disepakati di luar ketentuan wajib dari Incoterm ini, maka semuanya harus tertera jelas, detail di surat kontraknya, di sales kontraknya, harus tertera jelas di sana. Ya, jadi sesuatu yang nyeleneh dari yang seharusnya, keluar dari jalurnya, boleh-boleh saja, tapi semuanya tertera di kontrak salesnya. Tapi kalau kita cuma taunya, gue pokoknya barang gue siapin nih, lo ambil di sini. Cuma begitu saja nih kita inginkan, ya gunakan EXW. Kita nggak mau pusing-pusing ngurusin izin ekspor, kita nggak mau pusing-pusing ngurusin, gue maunya nanti gue ngurus truknya dari gudang gue ke pelabuhan, nggak mau ngurusin kayak gitu. Maka dia menggunakan EXW. Ingat, tanggung jawabnya sampai sejauh mana? Sampai serah terima intinya. Tanggung jawab dia kalau terjadi apa-apa sampai serah terima sebenarnya gitu. Ya. Nah, ini selalu dikatakan bahwa ini adalah kewajiban paling ringan bagi si penjual. Iya, dia cuma nyiapin barang, kemudian tunjuk di mana dia bisa melakukan handover terhadap kirimannya. Nah, itu saja, tugas ini semacam itu, paling ringan. Tetapi memang si pembeli ini luar biasa, akan menanggung semua biaya-biaya yang ada atau risiko-risiko terkait dengan kiriman tersebut. Bayangkan. Jadi memang ini biasa terjadi buat pengirim-pengirim yang kadang-kala tidak begitu percaya dengan si pembeli. Dia percaya dengan pembeli dia. Aku nggak mau, gue ayakan dia mau bayar atau apa segala macam. Enggak, gue mau nyiapin barang saja dan terima di situ. Kalau jadi apa-apa, rusak, tanggung jawab saya. Saya hanya sebatas pada saat saya menunjukkan tempat di situ, saya sampai di situ, ini loh tanggung jawab saya, setelah itu urusan Anda. Seperti itu. Jadi benar-benar ini paling enak lah, shipper paling enak kalau dia menggunakan ekspor ini. Tapi memang tadi sekali lagi dia harus punya relasi, ya, yang benar-benar bisa bantu dia dalam masalah mungkin tracking, izin ekspor, anything lah terkait dengan itu. Jadi dia bikin pusing si consignee ini, bikin pusing si penerima di sini nih dia nih. Jadi sebagai si penerima pastikan gitu. Kalau dia tidak memiliki kemampuan atau channel untuk bisa ngurus izin ekspor, jangan coba-coba pakai ekspor. Karena kita nggak bisa maksa orang ini. Walaupun kita iming-imingi dengan duit, kalau dia nggak setuju, nggak mau. Dia punya hak untuk itu. Makanya ekspor itu begitu karakternya. Ini saya sampaikan tadi sama ya dengan apa yang saya utarakan tadi, bila pihak-pihak menginginkan penjual bertanggung jawab untuk memuat barang-barangnya sih, lihat. Memuat barang-barang pada saat pemberangkatan. Artinya ngeloading ke kontainernya pun dia nggak mau ini sebenarnya. Nggak mau, dia urusannya si itulah, si pembeli lah. Gue mau nyiapin barangnya ada di sini, di gudang gue begini, saya begitu. Yang naikin ke atas dia si pembeli. Begitu. Kalau mau lebih dari itu, lebih effortnya, dia pengen effortnya si lebih dari itu, ya harus semuanya berdasarkan kesepakatan, persetujuan dari kedua belah pihak. Kemudian dicantumkan di dalam sales kontraknya. Jelas dengan detail. Ya kalau perlu dikasih bold ya, di tegas atau ditebelin huruf-hurufnya. Kalimat-kalimat kesepakatan yang di luar kewajiban normalnya. Ya. Ini sudah sampaikan tadi bahwa jangan dipakai jika pembeli nggak mungkin ngurusin izin ekspornya, baik langsung maupun tidak langsung. Baik dia punya channel sendiri atau dia memanfaatkan channel rekanan lain di negara si shippernya itu sendiri. Jangan coba-coba ya. Kalau kalian nggak punya ini jangan pakai ekspor. Karena kalau kalian udah bertransaksi, duit udah keluar, duit udah masuk, kemudian barang nggak berangkat hanya gara-gara nggak ada izin ekspornya. Rugi besar gitu. Nah ini saran aja sih kalau bila memang pengennya ada yang ngurusin segala macamnya ya, mau ada pemuatan barang ya, kemudian biaya dan risiko sendiri, maka bisa menggunakan
apa namanya FCA ya, free carrier itu menggunakan Incoterm yang FCA. Tapi ini hanya saran saja sih, bisa dipakai, bisa tergantung nanti kesepakatan seperti apa antara kalian sebagai si penjual kepada dengan si pembeli ataupun sebaliknya. Jadi intinya kalau ex-work itu adalah pihak penjual nentuin tempat handovernya, tempat serah terimanya, serat pengambilan barangnya, ya, nggak ngurusin apa-apa lagi, cuma itu doang tuh ex-work tuh. Ya, kalau kita menggunakan Incoterm AEXW. Kemudian FCA atau free carrier ya, free carrier. Kita lihat sekarang apa sih free carrier itu? Ya. Nah, penjual melakukan serah terima barang yang sudah mendapatkan izin ekspornya sih. Berarti si shippernya melakukan proses untuk mendapatkan izin ekspor ya. Dia melakukan izin ekspor. Handovernya ke siapa? Kepada transporternya. Siapa transport tuh? Truk pengangkut lah ya, orang yang ngambilin barangnya. Kayak orang yang pertama kan tadi cuma nunjukin tempat doang. Nih lo ngambil di sini ya, di barang di gudang ini ya. Kan begitu kan, ngomong ke si pembeli yang ngurus ya, yang ngirim si traktornya atau apa segala macam, serah. Nah kalau free carrier, dia selain ngurusin izin ekspornya, tapi dia juga ngasih tahu nih ya handovernya ke ada tindakan serah terima kepada siapa, bukan pada si pembeli tapi kepada si apa namanya si mungkin jasa truk, jasa yang ngambil barang lah, yang ngambil barang di tempat dia, dan yang ngambil barang itu atas tunjuk siapa? Atas tunjuk si pembeli. Jadi pembeli ngasih tahu, nanti yang ngambil barang di sana itu adalah relasi saya, namanya dari PT ini datang ke sini tanggal sekian. Ya, Anda mau ngambil di mana? Di lokasi ini kan. Oke, nanti serah terimanya saya, kata si pembeli ya, serah terimanya nanti lakukan antara si penjual, Anda sebagai penjual pada apa namanya truk sewaan saya ya, transporter sewaan saya ya, itu seperti itu. Jadi ada handover semacam itu. Tapi yang pasti adalah si konsaini nggak dipusingkan lagi dengan masalah izin ekspor karena si pihak shipper sudah punya kewajiban untuk apa namanya mencoba untuk mendapatkan izin ekspor atas barang yang mau dia kirim. Itu free carrier. Lihat ya, jadi saya kasih catatan di sini bahwa pemilihan tempat serah terima punya dampak pada kewajiban muat bongkar barang. Jika serah terima terjadi tempat penjual, maka penjual bertanggung jawab untuk memuatnya. Ingat tuh. Tapi jika terjadi tempat lain, masa bodoh dia nggak mau tanggung jawab. Jadi si free carrier ini, si shipper kalau pakai free carrier, dia bilang, saya di sini ya, di lokasi di gudang, misalnya di Kelapa Gading, gudang Kelapa Gading ya, kasih tahu sama driver lu, ambil barang di situ, ketemu sama tim gua di situ. Datanglah tuh truk sana gitu kan. Datang di sana. Dia bantu tuh, dia punya kewajiban untuk masukin barang ke truknya, bantu ngangkut barang ke truknya, baru setelah selesai, dia udah gak ada masalah dari jumlahnya segala macam, dia baru berangkat. Nah kalau sudah ada serah terima seperti itu, ya datang truknya, barang udah dikasih ke drivernya untuk dibawa ke dermaga atau apapun, berarti serah terima sudah selesai. Serah terima sudah selesai di situ. Ya, makin jauh serah terima, ya makin gede biaya yang dikenakan, kan begitu ya. Makanya perlu dipahami lebih jauh mengenai masalah lokasi-lokasi serah terima ini. Ya. Nah, syaratnya dapat digunakan tanpa memandang jenis alat angkut. Jadi artinya boleh pengiriman yang menggunakan transportasi laut, udara maupun darat. Ya, menggunakan FCA itu boleh-boleh saja. Ya. Ini saya jabarkan aja bahwa pengangkut arti transporter tadi berarti setiap orang dalam kontrak angkutan yang bertanggung jawab untuk mengangkut dengan kereta api, ke jalan raya, udara, laut, sungai, atau kombinasi dari semuanya. Nomornya begitu tuh. Jadi sebenarnya seperti kayak PFC ini perluasan aja sih, perluasan dari EXW ya. Terutama kan yang dikhawatirkan sebenarnya adalah masalah izin ekspor. Kemudian kalau sampai di tempat si shipper, ada nggak sih yang mau bantuin nih? Ada nggak sih dia mau ngurusin untuk loading kiriman, untuk masukkan kiriman ke dalam kontainer? Untuk bisa pokoknya datang driver ke gudangnya, kondisi sudah dalam kontainer, misalnya begitu, sudah bersih, sudah tinggal bawa atau tinggal jalan doang.
Nah, itu inti perluasan IC dari EXW gitu ya. Terus kemudian ada lagi nih, jika pembeli menunjuk orang selain dari pengangkut untuk menerima barang tersebut, misalnya dia, ini udah ada kesepakatan nih ya, udah ada kesepakatan bahwa nanti yang ngambil dari misalnya Green Day ngambil ya dari truk Green Day. Nah, tiba-tiba nunjuk orang lain nih, ya orang lain. Entah mungkin ada kasus internal lah, nggak tahu lah ya, ada kasus internal, disepakatan adalah Green Day yang datang. Tapi yang datang misalnya Red Day. Nah, kalau Red Day, tetap statement itu terjadi. Tapi kalau ada apa-apa, Red Day bermasalah, dia udah angkat tangan lah ya. Proses loadingnya dia misalnya, kasarnya nih, si proses loadingnya asal-asalan pun nih, nggak ada masalah itu. Itu banyak begitu tuh. Wah, ini yang datang bukannya sudah disepakati nih, sudah. Ntar dicolongin satu lah. Ntar ada bagian-bagian yang harus diainin lah. Itu begitu. Mana tahu gitu. Tapi itu udah ada setelah terima, kalau jadi apa-apa udah angkat tangan kan si pihak si perangkat sendiri. Itu repotnya di situ memang. Jadi intinya tadi adalah untuk free carrier, pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk ngurus izin ekspornya dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. Ya, jadi begitu. Jadi itu inti dari free carrier. Kemudian apa lagi? Free alongside ship. Ini dari pengertiannya aja udah alongside, sepanjang ya. Nah, kita lihat. Berarti si penjual melakukan serah terima barangnya jika barang-barang itu sudah berada di samping kapal di pelabuhan muat. Ya, serah terimanya di situ. Kalau kita pakai FAS, jangan coba-coba naruhnya misalnya di dermaga doang. Dia harus berada di sisi kapal laut tersebut. Karena ingat ya, memindahkan satu kontainer ke tempat ke tempat yang lainnya perlu biaya. Jadi kalau dia taruh di serah terimanya ada di di pinggir kapal, kan tinggal menggunakan crank untuk mengambil konten tersebut dimasukkan langsung ke dalam kapal. Nggak perlu lagi menggunakan entah forklift, entah truk tambahan, entah apapun yang akan menambah biaya. Ya, jadi itu. Jadi memang serah terimanya ada di sisi kapal untuk free alongside ship. Nah, berarti apa nih? Si pembeli, siapa tuh pembeli? Si importir, menanggung semua biaya dan semua resiko kehilangan setelah handover tadi. Jadi selama si barang itu belum sampai di sepanjang sisi kapal, masih tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya si pengirim. Tapi setelah sampai di sisi kapal, terjadi handover, maka semuanya biaya yang muncul ataupun resiko yang ada di sana, itu menjadi tanggung jawabnya si pembeli atau importir. Ya, tolong ingat-ingat. Nah, dan satu hal lagi juga, syarat dari FAS ini, free alongside ship ini mewajibkan nih, ya siapa sih pengirim ngurus izin impornya, ya tetap. Jadi yang nggak pakai izin impor itu adalah EXW. Kalau FAS sama dengan FCA tadi, masih diminta dan punya kewajiban untuk ngurus izin ekspornya. Nah, sekali lagi saya selalu menekankan di sini kalau ada hal-hal yang memang ada suatu tindakan di luar konteks standar ya dari Incoterm ini, maka boleh-boleh saja selama memang itu sudah menjadi kesepakatan dua belah pihak tadi, importir dan eksportir, dan dicantumkan dengan tegas, jelas dan detail di sales kontraknya, di bold itu benar-benar. Jadi misalnya contohnya dia bilang saya yang punya kewajiban, kata shipper, untuk ngurus izin ekspor, tapi saya nggak punya kemampuan untuk itu. Bisa nggak minta bantuan dari pihak konsaini? Karena Anda kan sudah sering mengalami, sering menerima transaksi ekspor impor dan punya link yang kuat untuk ngurus izin ekspor di Indonesia, misalnya begitu. Disetujui? Ya nggak apa-apa. Cantumkan itu di situ. Padahal kewajibannya si shipper kan. Tetapi karena memang ada kesepakatan tersendiri, maka diperbolehkan. Tapi sekali lagi itu tidak berarti bahwa kalau melakukan hal tersebut, maka batallah FAS. Enggak, FAS tetap ada. Cuma kalau ada tambahan-tambahan di luar standarnya dia, maka harus dicantumkan di dalam sales kontraknya.
Dan untuk free alongside ship ini hanya dipakai untuk angkutan laut saja atau sungai, transportasi air maksudnya ya. Jadi intinya apa? Intinya kalau free alongside ship ini pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat. Itu aja sih intinya. Ya, bawa barang itu sampai mana? Sampai pinggir kapal. Sudah. Itu kewajiban dari FAS. Ya. Terlepas dari ada juga kewajiban untuk ngurus izin ekspornya. Nah, free on board, ini terkenal nih, sering banget kita menggunakan istilah free on board atau FOB. Ingat ya, FOB di dalam kalkulasi ekspor dengan FOB di dalam Incoterm ini berbeda ya, jangan samakan karena kalau kita bicara Incoterm, sekali lagi ingat 4 hal tadi ya. Oke, lihat. Berarti penjual melakukan serah terima barangnya itu melewati pagar kapal. Kalau yang tadi free alongside ship itu sebelum masuk di kapal dan berada di sisi kapal, maka kalau FOB dia harus melalui pagar kapal. Jadi sudah sampai di dalam kapal, jadi melalui pagar kapal. Istilah kayak begitu. Itu free on board. Berarti si pembeli menanggung semua resiko dan biayanya, gitu ya istilahnya ya, menanggung semua resiko dan biayanya. Kalau dia menggunakan Incoterm FOB, ya bukan export calculation, ingat sekali lagi, di Incoterm FOB, dia menanggung semua biaya, resiko ya, tanggung jawabnya apapun itu kerusakannya ya, itu dimulai dari saat handover itu terjadi, saat dimana kiriman tersebut sampai di kapal karena dia melewati pagar, disitulah titik serah terimanya. Semua kewajiban hak dan kewajiban beralih dari shipper kepada si receiver atau si penerimanya, atau dari eksportir beralihlah hak dan kewajibannya dalam segala hal kepada pihak importir. Ya, kalau jelas tetap karena diketat juga, maka menuntut si penjual atau shipper untuk ngurus izin ekspor. Logikanya sih kalau kita mau ekspor, yang ngurus izin ekspor adalah memang si shipper ya, nggak mungkin ya. Nanti jangan sampai pihak lain gitu kan. Nah tapi memang ada sih Incoterm tadi, XW itu yang memang dia udah nggak mau ngurusin kayak gitu-gitu. Dia hanya taunya pihak si penerima saja lah yang ngurus, jangan saya, seperti itu. Dan FOB ini hanya bisa dipakai untuk transportasi air saja. Ya. Dan sekali lagi selalu saya tekankan kalau ada hal-hal di luar standarnya wajib itu dicantumkan di sales kontraknya ya. Nah kalau dia misalnya maksa gitu ya, gue nggak mau bahas sampai di ini, ya jangan ngambil FOB, ngambil yang lain gitu loh, FCA atau FAS terserah, pokoknya nggak sampai ke dalam kapal, silakan ya. Jadi intinya adalah free on board, pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspornya sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat ya, yang dimana lokasinya itu handovernya itu ada setelah melewati pagar kapal dan berlaku hanya untuk transportasi air saja. Sampai sini ada yang tanya dulu, saya sedang belum paham dari apa yang disampaikan. Saya mau menanya Pak. Silakan. Ini Pak, tadi kan Bapak udah menjelaskan kan versi-versi Incoterm dari tahun 1980 sampai 2010, jenisnya apa aja. 2020 terakhir. 2020 Pak ya terakhir ya? Ya, betul. 2020 terakhir. Nah, dari berbagai versi Incoterm itu, versi mana sih yang paling penting Pak dan kenapa gitu? Oke. Sebenarnya bukan masalah yang paling pentingnya ya, sebenarnya yang lebih sering digunakan. Yang lebih tepat, lebih sering digunakan. Yaitu mereka kebanyakan menggunakan Incoterm yang FOB. Kebanyakan FOB. Dan satu lagi Incoterm yang lebih menguntungkan adalah DDP. Itu lebih banyak yang digunakan itu. Kenapa demikian? Karena dari sisi tanggung jawabnya saja, selama ibarat kata gini, kalau kalian beli sesuatu gitu ya, beli sesuatu, kemudian kalian jual sesuatu, kemudian sebagai si pembeli itu pengen tanggung jawabnya itu sampai mana nih? Kalau cuma sekedar
Ya udah, gue beli A deh, gue beli A nih, beli ini, kemudian bayar, selesai. Tidak, kita pengennya gue udah bayar, ya udah taruh di mobil gue, kan kayak begitu ya. Kalau taruh di mobil gue, kalau tiba-tiba dia ngangkut sampai waktu dia ngangkut dalam mobil kemudian jatuh, masih tanggung jawabnya si penjual. Nah, FOB tuh seperti itu. Jadi lebih aman kalau sudah sampai di kapal. Nah, urusan kesananya urusan nanti. Nah, kebanyakan problemnya itu adalah banyak terjadi kejadian-kejadian itu terjadi sebelum itu dimasukkan ke kapal. Ada aja. Seperti contoh kayak kasus waktu impor ya, itu impor waktu itu kiriman-kiriman dari luar sampai sini ternyata kurang. Kenapa? Karena dicolong tuh. Entah kontennya hilang satu lah, entah karena konten isinya kosong setengah lah, kita nggak tahu. Gitu, karena kejadian itu terjadi sebelum sampai di kapal. Nah, makanya yang lebih cenderung orang banyak ambil itu adalah FOB, karena merasa lebih safe dari hak dan kewajibannya. Satu. Kalau DDP, banyak kan orang ambil DDP, kenapa? Karena si penerima akan lebih senang ya terkait dengan masalah biaya masuk. Biaya-biaya yang terkena terkait biaya masuk itu akan ditanggung oleh si pengirim. Seperti kayak kalian lah, kalau beli sesuatu dari luar gitu ya, kalau kita bicara kecil-kecilan nih, kan pengen sampai rumah itu pengennya udah gak bayar apa-apa lagi, begitu kan? Pengen gak bayar apa-apa lagi, terima barang aja udah selesai. Nah, itu banyak kan begitu. Jadi kalau dikatakan tadi mana yang lebih penting, semuanya penting. Cuma memang lebih banyak orang menggunakan, yang lebih suka banyak milihnya adalah FOB dan DDP. Gitu ya. Jadi dua versi itu Pak ya yang paling sering digunakan. Iya, paling sering digunakan tuh. Paling suka tuh orang kayak gitu. Tapi kalau kita penjual nih ya, biasanya sih kalau kayak pengusaha-pengusaha baru gitu ya, pengusaha-pengusaha yang yang masih modalnya ece-ece gitu ya, dia lebih cenderung pakainya EXW, lebih aman. Ya, tinggal dia nunjuk, datangnya ke sini deh bawa barangnya, kayak gitu aja tuh. Kalau ya misalnya kayak kita nih baru mau usaha gitu ya, boleh, nggak disalahkan, tidak akan disalahkan. Apalagi kalau baru mulai berusaha dan ekspor impor, kita nggak tahu bagaimana ngurus izin ekspornya segala macamnya. Itu nanti bisa ada orang yang lebih bisa untuk handle itu. Siapa? Si penerima melalui linknya, artinya bisa secara langsung atau tidak langsung. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Tapi memang yang paling sering digunakan dan paling sering dipilih adalah FOB dan DDP ini. Oke Pak, gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ada lagi? Yang lain? Oke, kalau kita lanjut ya. Oke, yang berikutnya adalah cost and freight. Ini yang kayak hitung-hitungan kemarin nih ya. Ingat, sekali lagi kita bicara incortum nih ya. Ya. Bahwa penjual melakukan serah terima barang jika barang-barang melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan. Sama kayak FOB kan? Sama kan? Itu sama kayak FOB kan? Dia sampai di melewati pagar kapal. Cuma lihat tuh. Penjual wajib membayar biaya-biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang sampai ke pelabuhan tujuan. Sampai ke pelabuhan tujuan. Artinya apa? Biaya kirimnya nanggung siapa nih? Si penjual, bukan pembeli. Kalau LP, enggak. Ya, hanya sampai sebatas pelabuhan muat saja. Tapi kalau pengiriman ke sananya ke pelabuhan, dari pelabuhan muat sampai ke pelabuhan tujuan, ada biayanya kan, biaya kirimnya kan. Nah, itu yang nanggung siapa? Yang nanggung tentu saja adalah pihak si penjual. Tuh, kalau dia menggunakan cost and freight. Lihat. Tetapi resiko kehilangan, nah, ini kita bicara yang gantiin siapa nih? Kita nggak bicara asuransi ya, yang gantiin siapa nih? Kalau kita ngomong yang ganti siapa, kebanyakan kan berpikir asuransi ya. Terkadang kan kita menggantikan sesuatu tidak melalui media asuransi kan, tapi kita bisa menggunakan media dana kita sendiri. Nah, ini kita bicara dana kita sendiri nih, istilahnya gitu ya. Nah, cost and freight ya, kalau ada resiko kehilangan atau kerusakan atas barang-barang, termasuk setiap biaya tambahan sehubungan peristiwa terjadi, kapan tuh terjadi? Itu berpindah tuh. Jadi kalau untuk resikonya, untuk penggantiannya kalau ada kerusakannya, itu sampai di pinggir kalau si kontainer tersebut sudah ada di dalam kapal, ya, maka setiap resiko yang terjadi pada saat pengantaran sampai sebelum pinggir kapal tersebut, sampai sebelum di dalam kapal tersebut, masih tanggung jawabnya shipper.
Tapi setelah itu tanggung jawabnya si pembeli. Tapi untuk biaya kirim maksudnya kemana? Tetap kepada shipper. Tuh. Jadi kalau misalnya waktu dikirim jalan gitu dari pelabuhan muat sampai pelabuhan bongkar ya, dari pelabuhan negara asal sampai pelabuhan negara tujuan, kemudian kalau biaya kirimnya nanggung siapa? Shipper tetap. Tapi kalau terjadi apa-apa di jalan tersebut gitu ya, yang gantiin siapa? Bukan shipper. Tapi siapa? Si penerima. Karena handover haknya risiko tadi sudah beralih pada saat barang sampai di kapal setelah melalui pagar kapal tadi. Tuh, kalau cost and freight. Ya. Secara CFR ini adalah si penjual harus memang dan wajib menyelesaikan izin ekspor dan hanya dipakai untuk transportasi air saja. Di luar itu, sekali lagi ada kesepakatan tersendiri harus dimasukkan di dalam kesepakatan sales contract. Ingat itu. Nah, intinya apa? Lihat, intinya adalah kalau CFR, kan disebutkan tuh nama pelabuhan tujuannya kan. Setelah CFR biasanya disebutkan nama pelabuhan tujuannya. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan. Tuh. Biayanya ya, biaya kirimnya tuh. Semua biayanya tuh, terjadi apa-apa biayanya dia. Tapi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar yang standarnya, hilang dibajak apapun itu. Selama barang itu belum sampai di pinggir kapal, di kapal, melewati pagar kapal di pelabuhan muat, itu masih tanggung jawabnya shipper. Tapi kalau sudah berangkat, terjadi apa-apa dengan kiriman tersebut, maka resiko itu ditanggung oleh si penerima. Ingat tuh, tapi biayanya yang bayar, biaya kirim adalah pihak si pengirim. Pahami itu CFR. Nah, tadi kan saya tadi bicara tentang masalah penggantian kan, kita bicara tentang penggantian. Nah, ada yang menggunakan asuransi, ada yang menggunakan dana sendiri. Nah, kalau dia penggantiannya menggunakan asuransi, maka berubah nama itu menjadi CIF. Itu salah satu ikotom lagi, CIF, namanya Cost, Insurance, and Freight. Cost, Insurance, and Freight. Ya. Setelah terima di mana? Sama kayak FOB, sama kayak di CFR. Di situ setelah terimanya. Setelah barang itu sampai di kapal melalui atau melewati pagar kapal. Ya, setelah terimanya di situ. Nah, kemudian apa lagi? Penjual wajib membayar semua biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang itu sampai ke pelabuhan tujuan. Sampai ke pelabuhan tujuan. Paham itu? Sampai pelabuhan tujuan. Tapi, lihat, bedanya sama yang tadi. Resiko kehilangan atau kerusakan, termasuk biaya tambahan kalau terjadi apa-apa, maka berpindah dari si penjual kepada pembeli. Hanya menggunakan apa? Asuransi. Ya, menggunakan asuransi. Lihat. Si penjual punya kewajiban untuk bayar preminya. Ya, untuk bayar preminya. Itu dia tuh, punya kewajiban untuk bayar preminya. Tidak apa-apa, yang bayar preminya siapa? Dia, orang asuransi. Siapa yang nutupin preminya? Si shipper. Ya, tuh. Nah, kalau misalnya, tapi ingat ya, premi yang dibayar gitu tidak premi apa ya, kan namanya kalau pernah ikut asuransi itu kan asuransi macam-macam ya, ada yang standar, ada yang luxury, ada segala macam ya. Nah, kalau kita bicara dalam Incoterm ini, maka yang dibayar premi asuransi yang dibayar atau ditutup oleh si penjual itu atau si shipper itu adalah premi yang sifatnya standar. Ingat, standar ya. Nanti kita kan belajar asuransi juga, asuransi untuk ya apa namanya, untuk apa? Untuk ekspor impor ini ya, kita kan belajar asuransi juga, ada nanti mata kuliahnya ada. Nah, maka yang sekali lagi si apa namanya yang nutup premi asuransi tersebut adalah pihak shipper.
Jadi yang bayar pihak, jadi tidak cuma bayar biaya kirim, tapi dia juga bayar preminya. Kalau jadi apa-apa yang nanggung siapa? Ya asuransi. Nah kalau misalnya kerugian lebih besar lagi, ya kalau dia lebih besar lagi berarti ada tambahan premi kan? Nah tambahan premi itu yang siapa tanggung jawab? Bukan si shipper lagi, tapi si pihak penerima. Kalau dia merasa bahwa dengan standar itu kayaknya kurang pas, dia bilang gitu, nggak bisa. Tetap kita hanya sebatas, si penjual ini hanya sebatas menutupi preminya itu apa namanya hanya untuk pertanggungan yang sifatnya minimum saja. Ya. Berapa sih besar minimum? Biasanya sih minimum itu hanya sebesar dari nilai barang plus biaya kirim. Nilai barang plus biaya kirim. Biaya-biaya tambahan lainnya itu nggak dihitung. Nah, terkadang kan ada orang-orang yang merasa bahwa gue pengen, nah ini yang saya bilang nih, ada permainan kan di sini ya, sering banyak terjadi permainan di sini. Jadi dia mungkin sudah punya rencana tersendiri bahwa dia mau pakai premi yang luxury lah gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kalau si penjual fine, oke, pakai premi yang biasa, tapi saya mau ningkatin grade-nya menjadi lebih tinggi lagi untuk preminya. Sisanya premi yang tambahnya saya nutupin. Itu biasanya kalau kayak gitu-gitu ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah si pembeli ini sangat-sangat worry dan sangat care dengan barangnya, dan dia khawatir sekali, bahwa dia sangat mengetahui sekali perjalanan dari pelabuhan muat sampai pelabuhan negara tujuan itu begitu banyak hambatan-hambatan, seperti kalau kalian misalnya ada pengiriman yang lewat South Africa itu akan banyak banget ya namanya pembajakan. Dia tahu itu, makanya dia pakai premi yang double seperti itu. Itu orang yang pertama. Yang kedua, permainan asuransi. Permainan asuransi, dia bikin tenggelam saja, kemudian asuransi keluar 2 kali lipat, plus ada barang juga nyampe. Seperti itu. Jadi dua tipikal orang kalau kita bicara tentang asuransi di sini. Ya, itu saya sebutkan tadi, sekiranya pembeli menginginkan perlindungan yang lebih besar, maka pembeli perlu mengadakan persetujuan dengan penjual secara tegas. Jadi semua perubahan sekecil apapun yang di luar standarnya Incoterm ini harus disebutkan dengan jelas di sales kontraknya. Ya, di sales kontraknya. Dan dia hanya bisa dipakai untuk transportasi angkutan laut. Ya. Ini juga termasuk Incoterm yang diminati ya, selain yang FOB tadi. Dia diminati nih. Kalau untuk negara-negara negara-negara yang merasa bahwa transaksi bisnisnya amat sangat sering dan banyak dan melalui daerah-daerah yang luar biasa, maka dia Incoterm yang digunakan biasa menggunakan Incoterm yang CIF ini, Cost, Insurance, and Freight. Apalagi zaman sekarang itu kan orang lebih cenderung khawatir dengan keadaan barangnya ya. Jadi semua maunya selalu mengarah dan meminta adanya asuransi terlibat di dalamnya. Jadi itu ya. Jadi itu lebih memang biayanya akan jadi lebih besar. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi ada tambahan lagi 3 ya yang paling diminati ya, FOB, CIF, dan DDP. Banyak begitu. Jadi intinya sekali lagi, cost and freight ini, CIF salah ini. Jadi intinya, sekali lagi, salah penyebutannya, seharusnya CIF itu ya. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan dan membayar preminya. Untuk perjalanan kiriman tersebut sampai di pelabuhan tujuan. Ini nanti saya akan revisi nih. Ini kayaknya saya copy dulu yang CFR, cuma saya belum ganti untuk yang CIF-nya. Jadi tambahannya adalah kalau dipakai asuransi maka dia CIF. Kalau dia nggak pakai asuransi namanya CFR. Kalau dia nggak bayar biaya kirimnya berarti dia FOB. Itu aja sebenarnya. Kemudian kita masuk carriage paid to atau Cipete. Sebentar ada ajan ya. Sebentar.
Sekali lagi, kalau yang biasa dilakukan oleh teman-teman ini udah pakai standar aja kok aman kok, insya Allah aman, gak ada masalah. Malah mereka lebih cenderung menggunakan asuransi, kok ada apa-apa biar asuransi yang nanggung lah, kita nggak rugi apa-apa. Seperti itu. Ya tuh. Ada tambah lagi, sekiranya dipakai transporter pengganti untuk meneruskan transporter lagi pengangkutan sampai ke tempat tujuan dijanjikan, maka resiko penjual berakhir bila barang-barang telah diserahkan pada pengangkut pertama. Maksudnya apa gini? Jadi misalnya nih, kan dia tanggung jawabnya si penjual itu kan sampai di pelabuhan tujuan ya, tanggung jawabnya dia kan sampai di pelabuhan tujuan, handovernya di situ. Tiba-tiba ada info, kayaknya nggak bisa deh ya masuk ke situ, untuk masuk ke Jakarta harus lewat Batam dulu nih, kata gitu. Harus lewat Batam dulu. Nah, untuk masuk ke Jakarta ini harus ganti ganti kendaraan, ganti kapal laut, gitu ya, ganti kapal laut. Dan di Batam, padahal kita kan kesepakatan sampai Jakarta. Cuma karena kebijakan negara misalnya gitu, kebijakan negara untuk kapal laut harus lewat Batam dulu, ganti kapal laut karena memang lokasinya mengharuskan diganti kapal laut untuk sampai ke Jakarta, maka tanggung jawab atau handover yang terjadi bukan lagi sampai di pelabuhan di Jakarta, tapi hanya sampai pada saat peralihan dari transportasi satu ke transportasi berikutnya. Di situ handovernya. Di situ pula teralihlah semua kewajiban-kewajibannya, hak dan kewajibannya. Yang itu. Ya, kalau untuk CIP begini. Ya kalau ada di tengah, sering terjadi kok, banyak kok kejadian kayak begitu. Jadi karena dia nggak bisa masuk ke suatu negara, dia harus menggunakan contoh kayak gini lah, kalau kita kirim dengan pesawat lah ya, kita mau ke Dili ya, mau ke Dili misalnya begitu, kita kirim menggunakan Garuda sampai di Denpasar, nggak bisa langsung ke Dili, dia harus lewat, nggak bisa langsung ke Dili, tapi lewat Denpasar dulu. Maka handover yang terjadi adalah di mana? Di Denpasar, walaupun kesepakatan kita sampai di Dili, karena untuk sampai ke sana ada transportasi yang kedua, sesuai dengan kesepakatannya. Ya sudah, kalau begitu handover itu terjadi pada saat dia sampai di Denpasar, nggak sampai di Dili, kayak gitu. Tetap ya, penjual harus menyelesaikan izin ekspornya dan bisa digunakan untuk semua jenis alat transportasi. Pak, ini kan pakai jenis alat transportasi, Pak. Ya, terus kalau misalnya Pak dari sini laut kemudian berubah jadi truk, Pak, di mana handovernya terjadi? Ya pada saat diubahnya laut menjadi truk, ya, dari transportasi laut menjadi truk, disitulah handover selesai. Makanya benar-benar harus diperhitungkan nih, ya. Jadi jangan sembarangan. Nah itu sebabnya makanya kadang-kala untuk yang CIP ini karena dia menggunakan asuransi, enak-enakan aja tuh. Apalagi kalau bisa sampai ke daerah Sumatera kali ya, truk itu sampai ke Sumatera, itu kan banyak bajing loncat ya, bajing loncat itu kan suka ngambilin isi truk atau apa. Nanti yang nanggung siapa? Ya nanggung tergantung dari di mana itu handover terjadi. Kalau handover itu terjadi di Jakarta, padahal pelabuhan tujuannya di daerah Sumatera, misalnya kayak begitu, maka pada saat di Jakarta sudah selesai. Terjadi apa-apa waktu jalan ke Sumateranya, dicolong oleh bajing loncat lah atau apa, itu tanggung jawab siapa? Si pembeli. Udah nggak pegang apa-apa lagi si sipil itu. Jadi intinya adalah carriage insurance paid itu ada perluasan aja sih, seperti terusan dari Cipete hanya ditambahkan asuransi untuk proses pembayaran resikonya saja. Kalau kita masuk ke delivered at terminal atau DAT, delivered at terminal, kita lihat. Ini berarti bahwa penjual melakukan handover, ya, menyerahkan barang-barang ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli di atas kapal, ya, kewenangan pembeli di atas kapal. Jadi sudah, jadi seperti kayak FOB nih, seperti apa? Seperti FOB nih sampai ke dalam pinggir kapal. Cuma ya tidak hanya lewati pinggir kapal aja, sampai lokasi dimanapun udah dikasih tahu tuh. Kenapa? Karena pembeli yang nentuin.
Cuma satu hal lagi nih, walaupun sudah ada handovernya, izin impornya belum diurus. Kalau yang lain sudah semua kan? Yang FOB, CFA, itu diurus izin impornya. Kalau DAT, ini belum diurus nih izin impornya nih. Ya. Di pelabuhan tujuan yang disebutkan, belum diurus sama sekali izin impornya. Lebih gila lagi nih. Ya. Nah, penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang tersebut sampai ke pelabuhan tujuan yang disebut dan membongkar barang itu di atas dermaga. Ya. Sekali lagi, ini pengirimannya bukan cuma sampai di pelabuhan muat ya. Nih ingat ya, sampai pelabuhan tujuan. Ya, pokoknya udah mulai Cipete ke sana tuh pokoknya sampai di pelabuhan tujuan. Dari mulai Cipete ya, sampai ke pelabuhan tujuan. Handovernya selalu sampai di pelabuhan tujuan. Nah, kalau sampai di pelabuhan tujuan, kalau tadi kan cuma sampai dermaga saja ya. Ya, yang bongkar, yang nurunin itu adalah pihak si pembeli. Nah, tapi kalau untuk delivered at terminal ini ya, ini dia yang bongkar nih. Biaya-biaya bongkar ke apa segala macam di pelabuhan tujuan, ini dia yang nanggung siapa? Si pengirim. Bayangkan, si pengirim. Kalau tadi cuma sampai pelabuhan doang, nggak dia apa-apain lagi, udah nyampe pokoknya ya, udah angkat tangan dia. Nah, kalau yang ini, nyampe, bongkar. Baru dia bisa angkat tangan. Kalau enggak. Nah, bongkarnya di mana? Tadi ya, di wilayah-wilayah yang sudah memang ditunjuk atau merupakan kewenangan dari si pihak, pembeli itu sendiri. Syaratnya apa? Nah, menuntut si pembeli ngurus izin impor. Ingat, dia kan belum ngurus izin impor kan? Kita mau bongkar kan susah kan ya? Kita mau bongkar susah. Kenapa? Kita tanggung jawab kita sampai kita bongkar kan? Nah, kalau belum diurus izin impornya, nunggu kan? Lama itu. Lama. Nah, kadang-kadang si pembeli begini, aku ngurus izin impor nanti sajalah. Kalau ada, mungkin ada hal-hal yang dia merasa bahwa dia belum sanggup untuk bisa tepat waktu. Sehingga dikatakan gue pakai DAT aja deh. Nah, dia harus mikir nih shipper nih. Kalau dia pakai DAT sampai sana, bongkar, gue nggak bisa bongkar begitu aja kan. Semua izin impornya harus jelas, harus ada. Kalau nggak ada izin impor, gimana gue mau bongkar? Gimana gue mau nurunin di tempat tertentu? Cukai nggak akan mau terima itu. Kan begitu ya. Nah, makanya, jadi ini ada satu kesepakatan sendiri dengan mereka nih. Ada suatu kesepakatan yang mereka bahkan bilang, ya sudah, pokoknya boleh gue lakuin gue bantu sampai gue bongkar itu kontainernya, tapi lo harus izin impornya lo harus ini dong harus diurus. Jangan enggak, terus waktu muncul barulah. Nah, terkadang barang sudah sampai izin impornya belum selesai. Nah, ini dia DAT. Izin impornya belum selesai, udah nyampe, udah siap mau dibongkar, tapi dia belum selesai izin impornya. Sama ya, kayak sebelum-sebelumnya, kalau ada hal-hal yang ingin lebih dari standar-standarnya, harus dicantumkan di sales kontraknya. Oke, dan bisa dipakai melalui semua media transportasi apapun itu. Oke. Jadi intinya untuk DAT itu adalah penjual melakukan serah terima di atas kapal dan belum ada proses izin impor. Namun penjual juga ikut menanggung semua biaya dan risiko hingga pembongkaran di pelabuhannya. Tuh, tanggung jawab dia nggak cuma sampai kapal nyampe di pelabuhan, tapi juga sampai dia dibongkar kontainernya dari kapal itu sendiri. Nah, ini tambahan saya tadi sudah saya bilang bahwa DAT berubah namanya menjadi DPU, Delivered at Place Unloaded. Itu sama aja ya, pemahaman dan pengertiannya, penggunanya pun sama, hanya namanya saja diubah. DAT, Delivered at Terminal, menjadi DPU, Delivered at Place Unloaded. Nah, kemudian ada lagi DDP, Delivery Duty Paid. Delivery Duty Paid. Nah, ini si penjual menyerahkan barang-barang kepada pembeli dan itu semua sudah diurus izin impornya. Jadi barang belum datang pun sudah diiris. Coba barang belum dibongkar. Kalau tadi barang belum dibongkar, izin impornya juga belum beres. Kalau ini
barangnya belum dibongkar, izin impornya udah beres, udah nggak ada masalah, ya, tinggal turun saja. Nah itu dia delivery duty paid. Cuma ciri khasnya adalah, nih ciri khasnya, penjual wajib menanggung semua biaya dan risiko yang terkait dengan pengangkutan barang itu sampai ke sana di pelabuhan tujuan, termasuk tanggung jawab ngurus bea masuknya. Nah, jadi yang bayar duty pajaknya adalah pihak si penjual. Ya, yang ngurus bea masuknya adalah si penjual. Lihat tuh, tanggung jawab si penjual sampai mana tuh? Ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan kepabeanan, pembayaran biaya resminya, biaya masuknya, pajak-pajak lainnya yang memang diperlukan dan diwajibkan bagi setiap kiriman yang masuk di negara tujuan. Jadi pokoknya intinya si pembeli ini udah tinggal enak aja nih, udah nggak ngeluarin uang-uang apalagi kasarnya ya, uang-uang yang memang besar lah, yang pasti besar lah, pajak kan gede gitu kan ya. Jadi sudah dia handovernya sudah sampai di negara tujuan, kemudian izin impornya udah beres, kemudian biaya masuk juga dibayarin, tinggal dibongkar. Itu aja, tinggal dibongkar. Jadi dia nggak ngurus sampai kebongkaran ya. Kalau yang tadi kan dia sampai pembongkaran, dia nggak sampai pembongkaran, tapi izin impornya beres. Kalau yang tadi sampai pembongkaran, cuma izin impornya belum beres. Kalau yang di DP nggak sampai dibongkar, tapi izin impornya sudah beres. Itu handover baru selesai. Ya tuh, saya bandingkan dengan X-Way. Kalau X-Way menggambarkan tanggung jawab minimal dari penjual, tapi DDP itu tanggung jawab maksimal bagi si penjual. Semua maunya penjual. Semua maunya penjual. Semua maunya shipper. Ini kalau kayak begini enaknya bagi kita nih, importer yang memang baru bermain. Ya, baru bermain, masih kecil, masih ya transaksinya belum besar-besaran, jadi kita masih bisa dibantu dengan proses DDP ini. Nah, syarat ini jangan dipakai jika secara langsung atau tidak langsung penjual tidak mungkin memperoleh izin impor. Pasti ini si penjual kan dibilang kata penjual, gue tanggung semua biaya masuknya ya, gue tanggung semuanya, biaya yang keluar apapun gue yang tanggung. Syaratnya apa sih? Izin impornya keluar kan? Nah yang ngurus siapa tuh? Istilah kata yang kesana kesini kesana kesini. Ya si pembeli kan otomatis. Pembeli yang ngurus. Tetapi yang bayar semuanya dia si penjual. Tuh di situ tuh. Makanya kalau dia menggunakan DDP ini mendapatkan importir yang nggak bisa ngurus izin impor, percuma. Sayang gitu. Ya. Karena biaya-biaya nanggung siapa? Si shipper, si pengirim. Sangat disayangkan sekali. Ya. Nah, ini hanya tambahan info saja terkait dengan masa DDP. Nah, lihat yang terakhir itu. Jika pihak-pihak terkait menginginkan pembeli yang akan menanggung semua resikonya dan biaya pengimporan ini, maka dipakai syarat DDU, Delivery Duty Unpaid. Jadi kalau ini normal misalnya, jadi pengennya biaya masuk ya lu yang bayar, jangan gua. Biaya-biaya yang dikirim juga lu yang bayar semuanya. Jadi semua biaya yang muncul si penerima. Semua biaya yang muncul itu maka namanya DDU. Terbalik dengan DDP kan. Kalau DDP semua biaya yang muncul yang nanggung siapa? Si pembeli. Si penjual, si penjual atau shipper. Tapi kalau DDU, semua biaya yang muncul yang nanggung siapa? Si pembeli. Bedanya itu aja. Dan ini dipakai untuk semua jenis alat transportasi apapun. Ya. Intinya adalah delivery duty paid, pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai ke tempat tujuan, termasuk biaya asuransi, semua biaya yang lainnya mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai, pajak, yang nanggung siapa? Si penjual. Yang ngurus siapa izin impornya? Tentu saja tetap si pembeli. Itu ya. Tapi untuk biaya-biayanya semua yang menanggung adalah pihak penjual. Itulah DDP. Ini tadi saya sampaikan masalah DDU. Yang terakhir adalah delivery at place. Ya, penjual menyerahkan kiriman di kapal yang siap untuk dibongkar
di negara tujuan. Ya, dan ditempatkan sesuai keinginan pembeli, namun biaya dan resiko tetap ditanggung si penjual hingga kiriman berada di tempat atau titik lokasi sesuai kesepakatan. Ini yang nentuin tempat siapa? Si pembeli. Ya, tapi ini menggunakan transportasi yang nggak nunggu datang kapal laut langsung bongkar. Kalau tipikalnya kayak begitu, biasanya menggunakan DAP. Kan nggak semua barang kapal datang langsung dibongkar, kan tidak. Kalau ini mewajibkan kapal datang, langsung dibongkar. Nggak nunggu-nunggu lagi. Makanya menggunakan DVS Plus. Dan dia akan ditempatkan sesuai dengan maunya si pembeli. Udah dibongkar nih, motor mana? Di dermaga kah? Pokoknya ada titik-titik handover-nya. Di situ mulai, itu namanya delivery at place. Nah, kebanyakan memang untuk menghindari resiko, ya, pengantaran sampai dengan tujuan itu sama. Emang ada nggak sama? Ada sampai pelabuhan, kemudian dipindahkan ke dermaga berapa sampai di mana gitu. Kalau ini enggak, di pelabuhan itu di dermaga yang sama, misalnya satu tempat lah, umumnya begitu ya, satu tempat. Kalau mau dermaga ya dermaga, di pelabuhan. Kayak gitu ya, kebanyakan begitu. Nah, tapi kalau misalnya dia mikir resiko nih, kalau misalnya bikin 2 tempat, ya boleh-boleh saja kan DAP, nggak ada masalah. Nah, itu resiko tuh. Tapi makanya kebanyakan dia bernegosiasi tuh si penjual biasanya. Negosiasi gue ya, pokoknya pengantaran barangnya ini setelah barang dibongkar ya, ditaruh di mana gitu kan? Ditaruh di mana? Ditaruhnya biasanya sama dengan kesepakatannya bahwa ini hanya lo bongkar di situ, naruh di situ. Atau bongkar di dermaga 7, ya lokasi juga di dermaga 7. Jangan habis dari dibongkar di dermaga 7 dibawa lagi ke dermaga 9 misalnya begitu. Jadi memang delivery at place ini yang nentuin tempatnya memang consignee atau si penerima. Ya. Nah, ini adalah skema Incoterm tahun 2000 ya. Tahun 2000. Jadi tinggal kalian hilangkan saja sebenarnya kayak gini-gini. Nah, tugas kalian cuma satu sih. Ubah skema Incoterm ini yang tadi 2000 menjadi skema Incoterm 2020. Berdasarkan gambar ini. Tinggal kamu ganti, tambahkan apa. Seperti itu. Tugas kalian nanti saya akan masukkan di dalam Google Classroom. Ya, dimasukkan dalam Google Classroom. Dan sisanya adalah tinggal kalian baca saja. Ini in English-nya terkait tahun 2020. Ada perubahan dari itu jadi DAP. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Pak. Silakan. Nggak tahu Pak ya, pertanyaan saya masuk dalam konteks materinya atau enggak Pak? Oh silakan, silakan. Misalkan nih kapal kargo udah berangkat dari pelabuhan ke tujuan, ke pelabuhan tujuan. Misalkan di tengah jalan terdapat halangan lah atau terdapat bisa dibilang luar pikiran, kena badai atau kena ombak dan semacamnya, dan peti kemas itu jatuh. Nah, itu gimana tuh? Apanya? Peti kemasnya apakah ada asuransinya ketika peti kemas ini jatuh, jadi ada ya udah nggak apa-apa lah. Gitu. Oh, ngerti. Oke, gini. Ya namanya resiko itu kita harus siap di mana aja kan ya. Kalau kita pakai asuransi, itu artinya gitu. Kunci utama asuransi itu adalah dia akan mengganti sesuatu yang hilang. Dia akan mengganti sesuatu yang hilang. Kalau yang rusak gimana? Oke, kondisi 100%. Kemudian dia rusak, berubah jadi kondisinya berapa? 70%. Maka asuransi hanya mengganti 30%. Artinya apa? Ada sesuatu yang hilang. Nah, berarti kalau dengan pertanyaan kamu tadi, kalau misalnya terjadi sesuatu badai atau apa, dia jatuh tuh kontainer, sampai ke tengah laut, nggak perlu dicari, udah langsung diganti dengan asuransi, langsung diganti uang dengan asuransi, nggak perlu dicari, karena asuransi sudah ya, kalau yang asuransinya kompetennya, dia pasti akan cari bukti-bukti untuk itu kan. Tapi kebanyakan kan permainan asuransi di sini, nggak usah dicari karena orang sudah bayar asuransi. Berarti ada barang yang hilang. Intinya itu. Oh, jadi nggak usah terlalu dipikirin Pak istilahnya. Nggak usah dipikirin. Barang yang sudah kecemplung, udah dicolong ya sudah.
Toh kita digantikan juga kok. Kita digantikan yang rugi di kitanya. Istilahnya begitu ya. Nah, kalau Iya, iya. pengen si pembelinya juga nggak pengen rugi berat, dia biasa naikin tuh preminya. Biar dia ada untungnya kan. Ya. Dia ada untungnya juga gitu. Ya, walaupun dia jatuh di laut hilang, dia masih ada untung dari sisi mungkin dia berani hitung, oh kalau gue jual gue udah untung labanya sekian persen nih. Kalau misalnya dengan asuransi gue naikin preminya masih ketutup lah untung sekian persennya. Kan begitu. Makanya permainan asuransi luar biasa di sini. Permainan asuransi. Gitu Jadi, ya. di Nah. penggunaan asuransi Pak ya. Itu Iya. misalkan peti kemasnya, misalkan dengan kapalnya juga tenggelam gimana tuh Pak? Sama. Istilah itunya lah. Oke. Jeleknya, buruknya lah. Oke. Kapalnya juga tenggelam gitu. Kalau kapal kita nggak ngurusin ya. Kalau kita Oh. ekspor impor, kita nggak ngurusin. Yang kita urusin adalah kontainer milik kita. Ah. Kontainer yang isinya barang milik kita. Itu aja. Ya, jadi yang dihitung asuransi pun hanya asuransi dengan kita ya. Dia nggak asuransi nggak akan ngasih, oh saya ganti ya biaya kapalnya, enggak. Dia hanya mau ganti yang tadi nilai barang yang kita hilang gitu, nilai barang hilang, mungkin ada tambahan biaya kirim yang kita hilang, itu yang digantikan oleh asuransi. Sama kayak kamu gini lah, kamu misalnya beli online shopping ya, kamu beli online shopping sampai di tempat kamu, kemudian kamu lihat sebelum sampai ke tempat kamu, yang bawa nih, misalnya drivernya kecelakaan, dicolongin orang lah, tiba-tiba barang-barang tersebut. Kamu komplain kan ke Shopee misalnya, kamu Shopee begitu. Shopee akan menggantikan ini juga motor si ini ya kendaraan Shopee-nya. Enggak, hanya menggantikan nilai barang yang sudah kamu bayar, yang sudah kamu hilang, yang kerugian kamu dari sisi nilai barang dan biaya kirimnya. Kan begitu ya. Jadi kamu nggak usah mikir itu ya sudah. Kenapa emang nggak ada masalah gitu. Yang penting kerugian atas kehilangan satu barang kita sudah digantikan. Nah, kategori kerugian di sini adalah kerugian dalam hal nilai barang, biaya kirim, dan mungkin biaya-biaya lainnya. Tapi tidak termasuk dengan alat transportasinya. Karena dia punya asuransi tersendiri kalau itu. Dan itu bukan urusan kita. Itu urusan pemilik transportasinya. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Makasih ya. Ada lagi? Yang lain? Bentar. Oke, saya kira itu adalah babak akhir dari Inkotom. Insya Allah kita minggu depan akan membahas tentang nilai pabean ya. Nilai pabean karena kita setelah UTS ini kita akan lebih banyak cenderung ke arah impor. Jadi yang sebelumnya kita bicara ekspor, nanti kita kasih mulai bicara impor. Dan baik nanti ada impor sementara, ya, kemudian ada bagaimana menerima impor barang-barang kedutaan dan segala macam, atau impor sementara, impor yang sifatnya untuk pameran atau impor ke kawasan berikat dan lain-lain lah ya, segala macam terkait dengan masalah impor. Nah, insya Allah besok kita akan bahas masalah nilai pabean. Jadi saya hanya bisa kasih PR tadi, nggak usah bagus-bagus gambarnya, asal jelas aja kalian foto, masukkan ke dalam atau dibuat di ini di scan kan, scan itu ada tuh sekarang ada aplikasi scan kan, kalian masukkan ke dalam itu saja. Jadi nggak perlu bagus-bagus, asal jelas aja. Itu bentuk PR-nya nanti saya akan berikan sekalian dengan slide-nya. Jadi kan bisa coba untuk pahami. Jadi di mana letak nih saya nih untuk yang CPT ada sampai mana, untuk di atas sampai mana. Jadi kan saya ingin melihat pemahaman kalian dari sisi itu. Kalau kalian tanya lagi, saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Mohon maaf lahir batin juga karena kita sudah masih dalam suasana Syawal. Semoga tetap dalam kondisi sehat, walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan ingat sekali lagi, cobalah untuk tingkatkan percaya diri kalian dengan apa? Dengan meningkatkan pengetahuan kalian. Rajin-rajin baca, rajin-rajin cari pengetahuan. Sudah kita mulai menyingkirkan sedikit-sedikit hal yang nggak berguna, yang mungkin malah nambah penat pikiran dan perasaan kita. Sudahlah, kita berpikir positif bahwa apa yang kita pelajari hari ini dan beberapa tahun ke depan di dalam masa kuliah kalian adalah menjadi modal kalian untuk bisa menapak kehidupan yang lebih baik lagi. Itu aja, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi ketemu wabarakatuh. lagi ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.